Selamat sore para remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Ibarat orang menanam, maka tanaman yang ditanam itu diharapkan bertumbuh dan juga berbuah. Demikian juga kalian ketika bersaat teduh secara teratur. Kalian akan bertumbuh, kalian juga akan berbuah rohani. Semoga saja semangat kalian terus terjaga dan terpelihara. Mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baik yang Tuhan telah berikan kepada kami hari ini bersama-sama para remaja. Tolonglah mereka semua juga hamba-Mu agar tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan gairah dalam mengajar dan belajar firman-Mu yang hidup. Sebab merekalah gereja yang sedang Tuhan siapkan agar bersatu dan menyatakan kesatuan mereka sebagai tubuh Kristus selama di dunia ini. Berkenanlah kiranya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Sabda Allah berkata demikian. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, harus ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Berbahagialah saudara-saudara yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab dengan demikian saudara bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ada seorang remaja yang bertanya kepada Lause begini, mengapa kok diajari syarat-syarat menjadi diaken? Kan saya masih SMP, saya juga bukan diaken, saya juga bukan majelis. Kan enggak cocok harusnya diajari yang lain. Oke, baik. Lause akan menjelaskan begini, memang kalian masih SMP. Masih kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalian memang bukan diaken saat ini. Tetapi Lause sudah menyiapkan kalian mulai saat ini sehingga kriteria Alkitabiah yang namanya syarat-syarat diaken itu ada pada kalian. Kriteria seorang diaken sudah nancep pada diri kalian. Kalau semua anggota gereja sejak dini punya kriteria diaken, berarti gereja itu tumbuh. Lause ingin sekali kalian menjadi generasi yang tumbuh, seperti yang digambarkan dengan tanaman tadi. Tanaman, biji ditanam supaya tumbuh, hidup dan berbuah. Demikian juga kalian disebut benih orang percaya. Salah satunya kriteria diaken ada pada diri kalian. Saudara-saudara, hari ini kita sampai pada kriteria yang kedua yang disebut dengan jangan bercabang lidah. Seorang diaken adalah seorang pelayan Tuhan yang tidak boleh bercabang lidah. Kalian yang disiapkan menjadi seorang diaken, yang punya watak seorang diaken, kalian juga diajar jangan bercabang lidah. Tidak boleh bercabang lidah. Apa maksudnya? Terjemahan lainnya akan menolong kita mengerti kalimat ini, mengerti firman ini yang berbunyi demikian. Diaken itu pelayan jemaat atau petugas jemaat. Sama juga dengan orang yang melayani sebagai pelayan khusus harus terhormat. Lalu ditulis dapat dipercaya dalam ucapannya. Jadi jangan bercabang lidah itu sama dengan dapat dipercaya dalam ucapannya. Dan dilanjutkan
tidak pemabuk, tidak serakah. Hari ini kita belajar jangan bercabang lidah. Para remaja jangan bercabang lidah. Artinya apa? Ucapan kalian, kata-kata kalian harus dapat dipercaya. Segala yang keluar dari mulut kalian harus dapat dipercaya. Tidak bercabang lidah itu dari kata dilogos. Di itu dua, logos itu kata, artinya dua kata. Yang kalau diterjemahkan, di logos itu bisa gosip, bisa cabang lidah, bisa diartikan mengatakan sesuatu, tapi maksud hatinya lain. Sehingga bercabang lidah itu berhubungan dengan kemunafikan, ketidaktulusan, gosip. Lalu ada yang tanya, kok bisa? Bisa. Mari kita tahu dari ajaran ini yang ditulis dalam Matius 15 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut, perhatikan saudara, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jelas ya, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau bercabang lidah berarti hatinya jahat, hatinya najis. Orang yang bercabang lidah berarti hatinya jahat. Orang yang hatinya baik tidak bercabang lidah. Kalian semua ayo punya hati yang baik. Karena apa? Sudah bersatu dengan Tuhan Yesus. Contoh ya, contoh. Mama kalian bertanya. Jarang sih papa yang bertanya. Mama aja lah ya. Tugas-tugas kalian apakah sudah dikerjakan? Kalian menjawab mamanya begini, sudah ma, padahal belum. Ngomongnya sudah, padahal belum. Terus kalian asik main HP. Entah main game lah, entah apa itu, entah TikTokan. Lupa nggak kerjakan malahan. Besoknya sekolah. Sekolahnya onsite. Guru kalian nyuruh untuk mengumpulkan tugas. Kalian menjawab, oh maaf Bu Guru, maaf Pak Guru. Tugas saya ketinggalan di rumah. Besok ya Bu, besok ya Pak. Padahal belum dikerjakan. Antara yang dikatakan di mulut dengan apa yang ada di hati, dengan realitanya tidak sama. Itu namanya bibit-bibit bercabang lidah. Hati-hati, kalau dari masa remaja dibiasakan bercabang lidah, sampai tua, sampai dewasa, wah makin ahli cabang lidahnya. Kepada mama, kalian menjawab sudah mengerjakan. Kepada guru, kalian menjawab sudah mengerjakan, ketinggalan di rumah, padahal belum dikerjakan. Enggak sama, perkataan kalian enggak sama. Ini yang namanya dilogos. Dilogos yang berbohong. Kalau terus-menerus kalian lakukan, maka kalian akan menjadi seorang penipu yang diterjemahkan dari bercabang lidah yang menunjukkan hati yang jahat. Masih banyak contoh yang lain yang menunjukkan dilogos. Sekarang ayo jujur, siapa di antara kalian yang pernah dilogos? Ayo buka-bukaan ya, tapi di grup WhatsApp Regewangi. Kita buka-bukaan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Losa akan tunjukkan gimana jalan keluarnya yang diajarkan Alkitab supaya kalian jangan dilogos terus. Pertanyaannya, apakah orang yang dilogos bisa sembuh? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Lo sebacakan dulu firmannya. Kita ngikuti firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain.
Karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama dibuang dulu dustanya, lalu berkata benar. Itu cara yang diajarkan oleh Tuhan lewat Alkitab. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di Logos ini lewat grup WhatsApp Regiwangi. Bagi kalian sudah selesai mendengarkan, silakan merekam suaranya membaca Efesus 4 ayat 25. Lose tunggu, silakan.